Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel kami. Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu dalam keadaan sehat serta dimudahkan dalam melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai stafol. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah bahas mengenai komputer, kita bahas mengenai monitor. Kali ini kita akan bahas mengenai stafol. Nah, seperti apa stafol itu, bagaimana fungsinya, dan apakah stafol bisa menghemat listrik? Simak video ini sampai selesai. Oke, apa itu stafol? Stafol adalah stabilizer voltage, atau dalam bahasa Indonesianya penstabil voltase atau tegangan. Nah, biasanya orang-orang menyingkatnya dengan kata stafol. Fungsi dari stafol itu sendiri adalah untuk menstabilkan tegangan listrik dari PLN sebelum akhirnya dibebankan kepada perangkat elektronik yang kita gunakan seperti komputer, AC, kulkas, dan lain-lain. Untuk lebih spesifiknya, apabila tegangan listrik melebihi 220 volt yang akan dibebankan ke dalam perangkat elektronik kita, maka stafol akan bekerja menurunkan tegangan tersebut menjadi 220 volt. Namun apabila tegangan dari listrik turun atau kurang dari 220 volt, maka stafol akan bekerja menaikkan tegangan listrik tersebut sehingga mendekati atau tepat pada kondisi 220 volt. Jenis-jenis stafol. Jenis-jenis stafol sendiri pada dasarnya dibagi menjadi dua macam. Satu, jenis stafol yang menggunakan relay. Kedua, jenis stafol yang menggunakan servo motor. Stafol dengan relay atau stafol dengan servo motor bagusan mana? Nah, untuk bisa mengetahui stafol ini bagusan mana, terlebih dahulu kita harus memahami kinerja atau cara kerja masing-masing dari jenis stafol ini. Pertama, stafol jenis relay. Stafol jenis ini menggunakan beberapa relay di dalamnya untuk menstabilkan tegangan listrik menjadi 220 volt. Secara singkat, cara kerjanya seperti ini. Nah, di dalamnya terdapat beberapa relay dan juga sebuah transformator atau trafo, di mana relay-relay ini akan mengkondisikan output dari stafol tersebut menjadi 220 volt. Logikanya, apabila tegangan naik, dia akan mengkonversikan, ada rangkaian referensi di sini, mengkonversikan tegangan output dari stafol ini mendekati atau paling tidak stabil pada kondisi 220 volt. Berikutnya adalah stafol jenis servo motor. Pada stafol atau servo jenis ini terdapat coil stabilizer yang berbentuk trafo bulat atau yang sering disebut dengan toroida. Nah, di dalamnya terhubung dengan sebuah carbon brush. Carbon brush ini bergerak secara fleksibel menyesuaikan besar kecilnya tegangan yang masuk, sehingga dapat menstabilkan secara lebih halus dan lebih smooth karena banyaknya tab yang terdapat pada kumparan toroida tersebut. Jadi secara singkat seperti ini teman-teman cara kerjanya. Di dalam stafol jenis servo motor, di dalamnya terdapat sebuah kumparan toroida dan sebuah carbon brush. Ini juga terdapat sebuah rangkaian referensi, di mana apabila tegangan dari PLN sedang naik, maka carbon brush tadi akan bergerak secara dinamis, mengikuti referensi tadi, menstabilkan tegangan output agar lebih stabil. Karena di sini kumparan toroidanya banyak sekali tab, di sini banyak tab, tidak seperti yang stafol jenis relay, maka dia akan cenderung lebih halus dan lebih stabil. Begitu kurang lebih teman-teman cara kerjanya.
Untuk ciri-cirinya, stafel jenis servo motor ini biasanya akan cenderung lebih berat jika dibandingkan dengan stafel jenis relay. Karena di dalam stafel jenis servo motor terdapat sebuah keluaran toroida dan mechanical brush yang begitu besar. Sedangkan di stafel jenis relay hanya terdapat sebuah trafo kecil dengan rangkaian referensinya. Harga, bagaimana dengan harganya? Lebih mahal mana stafel jenis servo motor atau stafel jenis relay? Karena di dalamnya terdapat mekanikal yang begitu rumit, stafel jenis servo motor ini akan cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan stafel jenis relay. Lalu apakah dengan memasang stafel ini akan menghemat tagihan listrik? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Iya, karena misalkan kita memiliki sebuah komponen elektronik, misalkan katakanlah sebuah kulkas atau sebuah motor yang begitu spesifik dan membutuhkan tegangan yang stabil, dia ketika tanpa stafel, tegangan yang masuk tidak stabil, maka dia tidak akan mencapai kinerja yang maksimal. Nah, ini akan menyebabkan kinerja dari perangkat tersebut akan menjadi lebih lama atau cenderung tidak bisa menghasilkan output secara maksimal. Sedangkan jika tidak, karena rangkaian stafel sendiri itu sudah memerlukan tegangan listrik. Jadi dengan tanpa kita menghidupkan perangkat elektronik kita atau hanya menyalakan stafel saja, hal ini sudah menyebabkan tagihan listrik. Nah, seperti itu teman-teman. Kesimpulannya, stafel jenis servo motor memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan stafel jenis relay. Namun dengan konsekuensi harganya cenderung lebih mahal dibandingkan dengan jenis relay. Lalu untuk penghematan listrik sendiri, karena untuk menghidupkan stafel sendiri ini sudah memerlukan daya, jadi akan lebih baik jika kita tidak menggunakan perangkat elektronik, stafel ini juga dimatikan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video dan tips-tips berikutnya. Di sini di channel ini saya akan membagikan video-video mengenai peralatan kerja, juga pengalaman saya di dalam memulai sebuah usaha. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.